Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan di hari yang berbahagia ini. Kita boleh bersama-sama merasakan kebaikan kasih Tuhan atas peneguhan pernikahan dari saudara kita Jimmy Kase dan calon mempelai wanita Mediana Halawa. Kita bersama-sama boleh bersyukur kepada Tuhan atas peneguhan pernikahan ini. Tuhan berkenan. Baik saudara, kita akan memulai menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan mempersatukan ya Tuhan. Kasih yang daripadamu tercurah atas kedua mempelai dan keluarga di tempat ini. Dan keluarga besar dari kedua mempelai. Kiranya kasih Tuhan yang mengikat tidak dipisahkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seru doa. Ini doa kami ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau begitu mengasihi kami, Kau Tuhan sanggup menjawab serupanku. Aku percaya. Terima kasih ya Tuhan. Kau menjawab doa kami. Pulihkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau dahsyat. Kami percaya Tuhan, sebelum kami memasuki bahtera rumah tangga, terlebih dulu Kau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjawab doa kami, Kau mempertemukan. Tuhan Yesus, peneguhan nikah ini teguhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab seru doa. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya memulihkanku. Aku percaya
kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku mengalir. Kami persilakan untuk mempelai maju ke depan, mengambil tempat yang sudah disediakan. Berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku Mari jemaat Tuhan saja dan mempelai kan habis. Kami persilakan saudara bangkit berdiri. Aku mengalir di sepanjang hidupku, amin, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya, selamanya Kau ku takkan habis kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku takkan habis kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Mari kita sembah Tuhan kita. Takkan habis kasih-Mu Tuhan, takkan habisnya setia-Mu bagi kami. Kasih-Mu tak berubah, kasih-Mu tak berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Angkatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku
padamu selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan kau membentukku, sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagi. Inilah kehendakmu, jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebab jalanmu indah, sungguh tak terselami. Ku mengikuti rencanamu. Namun satu yang aku tahu, Tuhan, masa depan indah bersamamu. Sebab ku mengerti, sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin. Sebab ku mengerti, sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada siang hari ini, kami diizinkan Tuhan memuji membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah acara kami diberikan kesempatan kembali untuk kami mendapat berkat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus jamah hati semua kami, jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap ditaburi dengan semua benih firman-Mu. Roh Kudus juga tolong hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menaburkan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, siang hari ini kita diberhadapkan dengan satu momen yang sangat mengembirakan, khususnya bagi kedua saudara kita di tempat ini. Kita yang hadir juga tentunya sangat bersuka cita karena ada sahabat kita yang hadir siang hari ini untuk satu acara yang luar biasa. Untuk siang hari ini, melandasi acara peneguhan nikah pada saat ini, kembali saya akan mengajak untuk melihat dasar daripada sebuah rumah tangga yang akan sambilkan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima dari ayat yang ke-22. Efesus pasal 5 akan saya bacakan dari ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri,
tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sekali lagi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dasar rumah tangga Kristen adalah firman Tuhan. Beberapa kali saya sampaikan bahwa ternyata untuk masuk rumah tangga, untuk menikah itu enggak rumit, enggak susah kok. Yang buat rumit ya kita. Karena apa? Kita mikirin nanti pakai gaunnya warnanya apa, make upnya di mana, gitu. Nanti pakai EO-nya di mana, siapa kan gitu ya. Event organizer dari mana, terus nanti mobilnya mobil apa, itu yang bikin rumit kan. Nanti resepsinya menunya apa, itu yang bikin rumit. Padahal nikah secara Kristen kalau kita lihat firman Tuhan sederhana banget, simple banget. Dasarnya satu firman Tuhan. Firman Tuhan turun kepada rumah tangga. Pertama kepada istri juga kepada suami. Ada suami, ada istri. Kan yang mau nikah bukan anak-anak tapi suami dan istri. Orang yang sudah dewasa. Gak perlu rumit-rumit, gak perlu pusing-pusing karena dasarnya firman Tuhan. Lalu Tuhan bilang kepada suami juga Tuhan bilang, kepada istri Tuhan bilang. Sederhana, ya istri tunduklah kepada suamimu. Hai istri tunduk kepada suamimu sendiri, ya, bukan suaminya orang. Jadi nanti kalau sudah jadi nanti nyonya atau ibu ya, Mediana, nanti harus tunduk kepada suami. Suami siapa? Suaminya sendiri ya. Nah, karena banyak ibu-ibu yang tunduk kepada suaminya orang sama suami sendiri nggak mau tunduk. Ini firman Tuhan luar biasa ya, kelihatannya sederhana. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan luar biasa, karena pertama istri harus tunduk kepada suami. Dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Nah ini firman konteksnya kepada suami yang suami dalam Tuhan. Gak mungkin suami dalam Tuhan nanti nyuruhnya yang macam-macam. Makanya disuruh tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Seperti kepada Tuhan. Rumah tangga Kristen. Lalu kepada suami Tuhan perintahkan juga. Di ayat yang bawahnya, suami dikatakan dalam firman Tuhan, katakan demikian. Ayat 25, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini kalau kita sinkronkan luar biasa ya. Jadi pertama, hai istri tunduklah kepada suamimu. Tunduk itu pasrah ya, pasrah bongkokan. Tunduk. Pasrah deh, mau diapain saja pasrah. Jadi sandaran, tunduk. Bukan nanduk gitu, kalau nanduk nanti waktu tunduk bisa nusuk gitu. Bahaya. Pak Jimmy udah periksa. Kepalanya ada tanduknya enggak? Enggak ada ya? Udah hilang tanduknya katanya. Udah hilang, oh berarti dulu ada ya. Dulu ada, sekarang udah hilang. Kalau ada tanduknya, ini bahaya. Kalau ada tanduknya nanti kelihatannya nunduk tapi nanduk. Itu bisa sakit. Nggak ada tanduknya sekarang, sudah hilang, puji Tuhan. Sudah hilang, berarti nanti waktu nunduk enak. Nah suami dengan istri itu nunduk itu pasrah kepada suami. Ini suami itu bagaikan Kristus, itu Kristus di dalam bahasa asli ini. Bagaikan Kristus itu suatu idola. Nggak ada yang lain. Jadi kalau istri itu tunduk kepada suami itu, suamimu itu seperti kepada Kristus itu, suami itu idolamu. Nggak ada idola yang lain. Jadi nanti Ibu Mediana Halawa ingat waktu tunduk kepada suamimu adalah idola satu-satunya. Enggak ada idola yang lain. Ini gambarnya kepada jemaat, kepada Kristus. Jadi jemaat itu idolanya adalah Kristus. Nah, mempelai wanita idolanya Kristus. Kristus dilambangkan sebagai kepala dalam rumah tangga suami. Jadi istri-istri itu harus mengidolakan idolanya hanya suami. Ibu-ibu di sini masih punya idola lain enggak? Masih? Waktu malam hari misalnya, idola saya misalnya drama Korea misalnya gitu. Idola satu-satunya, enggak ada yang lain deh. Pokoknya cuma suami saya, idola saya. Ini yang penting dalam rumah tangga, supaya nanti dalam rumah tangga itu nanti enggak ada lagi namanya rumah tangga yang berulang-ulang. Karena apa? Idolanya banyak gitu ya. Idolanya lebih daripada satu. Ini berbahaya. Istri tunduk pasrah kepada suami. Nah suami dikatakan itu kasihlah istrimu.
Itu betul-betul seperti Tuhan Yesus mengasihi, kalau kita sudah tahu gambarannya selama ini sampai berkorban nyawanya. Itu seperti gembala ngeremin ya, gembala waktu malam domba, kambing-kambing itu ngeremin. Ngeremin itu memelihara. Jadi pada waktu istri bersandar kepada suami, istrinya nyaman banget. Karena apa? Betul-betul suami itu seperti selimut. Gitu. Kurungan, seperti ngurungin, ngayomin. Seperti selimut. Gitu. Ya, selimut yang bisa kentut ya. Jadi nanti Ibu Mediana punya selimut. Selimutnya yang bisa kentut ya, gitu loh. Rasanya nyaman banget. Kalau kita tidur nggak pakai selimut rasanya kedinginan. Sekarang Mbak Mediana atau nanti Ibu Miana nggak lagi namanya kedinginan karena punya selimut. Selimutnya ada nilai plusnya, selimutnya bisa kan? Gitu ya. Semuanya nyaman. Suami istri itu harus begini. Istri waktu bersandar kepada suami, aduh rasanya enak banget. Aduh saya rasanya bahagia banget, enak banget. Orang Jawa bilang nyamleng gitu loh. Wayak tenan gitu ya. Suami waktu dapat sandaran istri, suami juga ngeremin, menaungi. Rasanya aduh Tuhan luar biasa ini. Aku harus mengasihi dan aku dipercaya untuk mengasihi itu, untuk melindungi dia. Jadi sama-sama merasa ada satu hubungan yang luar biasa seperti jemaat kepada Tuhan. Makanya kalau ibadah itu kalau kita belum ada merasakan hubungan kita dengan Tuhan rasanya belum ibadah. Suami istri kalau kita tinggal satu ruangan, satu kamar juga kalau belum ada hubungan yang intim, yang mesra juga rasanya belum bersama-sama, belum menyatu. Ini yang nanti konteksnya suami istri itu jadi satu. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 itu, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus kepada muridnya. Tinggal dalam aku itu betul-betul nempel, yang khotbah saya beberapa waktu yang nempel. Bukan stay saja, stay itu cuma sebentar, tapi dwell itu nempel. Bukan sementara, tapi untuk seterusnya dan selamanya. Not to stay, but to dwell. Meno kata bahasa Islam. Meno, nempelnya bukan karena dilem, tapi karena betul-betul dilas. Dilem itu kertas ini ya. Jadi kalau kita nempelnya, Bapak dan Ibu, Pak Jimmy dengan Bu Brianda nempelnya karena dilem karena kertas, karena ada materainya, itu bisa luntur, bisa gampang lepas. Dibaut juga bisa dicopot. Tapi kalau dilas itu susah untuk lepas, nggak bisa dicopot. Nah Tuhan rindu seperti itu. Jadi jemaat dengan Tuhan itu menyatu seperti las. Istri dengan suami harus begitu, nggak bisa lepas. Ini yang Tuhan rindukan kepada jemaat antara suami dan istri. Jadi ada maknanya ya. Sehingga Bapak sebagai suami harus bisa mengasihi istri. Sungguh-sungguh mengasihi istri, memberikan hidupnya untuk istrinya, mengasihi sungguh-sungguh. Istri juga rasa nyaman tatkala berada di pelukan suaminya. Suami demikian, sungguh merasa sangat berbahagia, beruntung tatkala bisa mengeremi, melindungi, menaungi atau menyelimuti bahasanya itu sang istri. Amin. Kapan mau nyelimutin, Mbak? Haleluya, itu kan gitu. Suami harus menyelimuti istri itu harus setiap waktu yang diperlukan sama istri. Betul enggak? Betul kan? Setiap waktu yang diperlukan sama sang istri. Itu betul-betul baru pasangan yang ideal, yang cocok. Amin. Kalau enggak cocok nanti cek cok. Ingat ya, kalau enggak cocok cek cok. Kalau mau cek cok jangan. itu puji Tuhan. Kalau masalah pengalaman saya yakin, saya mungkin pengalamannya sedikit lebih pengalaman daripada Pak Jimmy, betul kan? Nah, saya di sini nggak akan dalam arti mengkuliahin Pak Jimmy, khotbah panjang untuk Pak Jimmy, karena Pak Jimmy lebih berpengalaman daripada saya. Saya hanya bagi firman Tuhan. Betapa indahnya firman Tuhan ini kalau kita sinkronkan dalam hidup kita. Ternyata suami begini, istri begini, lalu tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Meno, tinggal, melekat, tidak seperti lem, tidak seperti baut, tapi seperti gelas, nempel. Jemaat kalau nempel dengan Tuhan luar biasa. Makanya Tuhan katakan, Yohanes 15:7, minta apa saja akan aku kasih, karena nempel jadi satu. Enggak ada hambatan lagi, enggak ada sekat-sekatnya. Kalau Ibu Mediana nanti nempel seperti las, nempel kepada
Pak Jimmy minta apa saja pasti akan dikasih. Ya toh? Kalau nggak nempel nggak akan dikasih. Amin. Puji Tuhan ya toh. Ibu-ibu ketawa-ketawa. Gitu. Berarti selama ini belum pernah ya ngalamin gitu ya. Wah, karena dulu nggak ada khotbah seperti ini kan gitu ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhannya sedikit aja ya. Nanti masalah tambah-tambahan dari Pak Gembala ya, tiap hari harus ada kata I love you lah, ada kata thank you, I'm sorry dan sebagainya, help me, itu tambahan-tambahan Pak ini. Tapi firman Tuhan saat ini bila menjadi berkat bagi kita, khususnya juga bagi Pak Jimmy dan Ibu Media. Amin, haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, luar biasa ya firman Tuhan ya. Oke, dari pernikahan Tuhan mau ya kita mengalami kebahagiaan. Nah, Pak Jimmy dan Bu Mediana mereka memang sudah datang menghadap hamba, mereka sudah mengakui dulu memang mereka pernah berumah tangga tapi gagal, tapi mereka nggak larut dalam duka yang mendalam. Ya, sebab orang yang sukses, orang yang diberkati bukanlah orang yang nggak pernah gagal, ya, tetapi orang yang nggak pernah berhenti untuk mencoba, saudara ya. Dan hari ini mereka tidak mau larut dalam duka, mereka mau mengikuti firman Tuhan, mengarahkan diri kepada apa yang di depan, ya, sebab yang di belakang itu sejarah, ya, dilupakan saja, tapi yang endingnya ini yang penting ya di hadapan Tuhan akhir. Ya, oleh karena itu pernikahan hari ini saya rindu, ini pernikahan yang terakhir sampai hanya maut saja memisahkan ya Pak ya. Ya, oke, karena ya Tuhan yang menghendaki yang lewat pernikahan kita mengalami bahagia. Ya, tapi untuk bahagia syaratnya harus turuti perintah Tuhan tadi, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan harus jadi dasar ya dari rumah tangga ya, sebab bangun rumah tangga ini sama dengan membangun rumah ya, harus ada pondasinya. Kalau nggak ada pondasinya gampang hancur ya, tapi kalau ada pondasinya pasti kuat ya Pak ya. Nah, untuk bisa bahagia, untuk bisa mengalami damai sejahtera, dalam Yesaya 48 ayat 18 lebih jelas ya, sekiranya engkau menuruti perintah-perintahku seperti yang tadi perintah Tuhan tentang pernikahan, kalau mau bahagia ya, istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, itu jelas ya. Kalau itu dilakukan udah itu aja pasti bahagia. Ya, bahkan kalau kita takut akan Tuhan, Mazmur 128, kalau kita libatkan Tuhan di Mazmur 127, maka apa yang kita kerjakan gak akan pernah sia-sia ya, tapi akan selalu berhasil, selalu beruntung. Ya, kalau kita lakukan firman Tuhan, hidup selaras dengan firman Tuhan. Ya, selain dalam pernikahan itu tadi harus kasih Kristus, itu menjadi dasar. Ya, kasih yang tanpa syarat ya, dan yang terpenting juga dalam suatu pernikahan itu adalah suatu kesepakatan ya, komitmen ya. Hari ini ya Pak Jimmy ya dan Bu Mediana mereka saling sepakat ya untuk nggak saling menyakiti tapi saling mengasihi ya, saling ya menopang, saling mencukupkan, saling memenuhi ya, apa yang kurang di Pak Jimmy dipenuhi oleh ada yang di Bu Mediana ya. Mediana juga sama, kekurangan Mediana dipenuhi oleh kelebihan yang ada di Pak Jimmy ya. Baik, tidak panjang lebar, yang terpenting dalam pernikahan itu bukan gaun pengantinnya, tadi dikatakan bukan pestanya, mobilnya ya, tetapi yang terpenting dalam suatu pernikahan Kristen adalah komitmen ya, janjinya. Silakan Pak Jimmy dan Mediana bangkit berdiri ya, mengucapkan komitmen, janji setia ya, satu dengan yang lain. Tolong mic-nya dikasih ya ke mereka ya. Pak Jimmy lebih dahulu mengucapkan janji setia, saling berhadapan Pak ya. Lupa dihafalin. Oke. Hafal Pak? Belum? Oke, saling bersalaman ya. Ya, oke, ucapkan janji setianya. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, saya tuntun aja deh Pak, kayak itu lebih fokus ya, ikutin kata-kata saya aja, anggap aja kata-kata Pak Jimmy. Ya, kata-kata saya anggap kata-kata Pak Jimmy ya. Direnungkan ya. Oke. Ikutin saya Jimmy Kasih. Saya Jimmy Kasih Berjanji di hadapan Tuhan. berjanji di hadapan Tuhan, Hamba Tuhan. Dan saudara seiman. Bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya menerima engkau. Mediana Halawa. Sebagai istri yang sah. Dan satu-satunya. Mulai saat ini. Dan seterusnya. Saya berjanji. Akan sungguh-sungguh. Mengasihi. Sebagaimana Kristus. Dalam mengasihi jemaat.
telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji Saya berjanji akan hidup kudus, akan hidup kudus, bijaksana, bijaksana, setia, setia, menghormati sebagai teman pewaris teman pewaris dari kasih karunia, dari kasih karunia, dan selalu hidup dan selalu hidup dengan rukun dan damai dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. dalam sepanjang hidup ini. Amin. Ya, Tuhan mendengar janjimu, Pak Jimmy kasih, dan kami jadi saksi. Sekarang gantian Mediana Halawa yang akan mengucapkan janji setia. Ya, saling bersalaman, tetap saling bersalaman. Ya, oke. Saya bisa baca. bisa, oke. Silakan. Saya Mediana Halawa berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Jimmy Kasih sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, ya Tuhan mendengar ya janji setiamu, dan saya minta janji setianya ini ditandatangani ya, dan nanti bisa dikasih bingkai, kasih pegura ya, dan ditempel ya di tempat yang mudah dilihat, sehingga ketika terjadi tadi Pak Joko katakan ada cekcok mungkin saudara ya, ingat akan janjinya ya, sehingga nggak sampai ya kita melanggar firman Tuhan. Oke, silakan Pak Jimmy tanda tangan di sini. Mediana, sabar sini. Oke. Ya, saya sebagai hamba Tuhan yang menyaksikan juga akan membubuhkan tanda tangan. Janji setia adalah kalian ikrarkan. Sekarang kita akan meteraikan ya janji setia dengan memasangkan ya cincin ya. Pak Jimmy, cincin yang bulat ini nggak ada sambungannya, nggak ada ujung pangkalnya. Ini melambangkan kasih Kristus yang kudus, yang tulus, yang tidak ada habis-habis, yang tidak berkesudahan. Ya, kenakan cincin ini jari manis tangan Mediana sebagai materai ya dari janji setia yang telah kau ikrarkan tadi. Silakan. Sambil lihat ke kamera ya, Bill. Ya, oke. Bisa masuk, oke. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke. Demikian juga Mediana, cincin yang bulat ini melambangkan kasih Kristus yang kudus, yang tulus, yang tidak berkesudahan, yang tidak ada habis-habisnya, kenakan di jari manis tangan Jimmy Kasih sebagai materai ya dari janji setia yang telah kau ikrarkan tadi. Silakan. Tangan kanan, ya. Oke. Agak miring gitu biar kelihatan. Ya, oke. Bisa. Ya, sambil bantu. Goyang-goyang. Masuk. Ya, simbol aja. Ya, bisa. Oke, haleluya. Haleluya. Sekarang jemaat Tuhan mari bangkit berdiri. Kedua mempelai saya minta berlutut. Ya. Berlutut kedua mempelai. Tangan kiri Mediana bisa berlutut bisa. Ya, oke. Lepas sepatu dulu. Oke. Ya. Oke. Tangan kiri Mediana megang Alkitab lebih dulu Mediana, tangan kiri Pak Jimmy.
tangan kanan, ya benar. Ayo tangan kiri yang bawah, ya tangan kiri, tangan. Ya, oke. Mari jemaat Tuhan arahkan tanganmu ke depan. Kita sama-sama mendoakan, minta Tuhan yang menumpangkan tangan, memberkati, meneguhkan, mensahkan pernikahan mereka. Kita angkat satu pujian dulu saudara ya. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Sekali lagi katakan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Haleluya, sembah Dia. Warala bayara shanta kana ya rala pakaya rasa karara ya rasa iri di dia rala boya rala pakara la wayara bayara santa ya rala bo. Kau hadir di tengah pernikahan Jimmy Kasih dan Mediana Tuhan. Oh, sampai Kau hadir di pernikahan di Kana untuk memberikan anggur yang baru. Haleluya, rala pakara la barala pataka ya rasa kanana. Mari arahkan tanganmu ke depan. Bapa, sesuai dengan janji setia yang telah mereka ikrarkan di hadapan-Mu, di hadapan hamba-hamba-Mu, di hadapan saudara-saudara seiman yang hadir pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021. Dan Engkau sendiri menumpangkan tangan-Mu Tuhan, meneguhkan pernikahan mereka. Turunkan Tuhan. Turunkan Tuhan urapan-Mu, turunkan berkat-Mu. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik daripada Allah Roh Kudus turun ke atas Jimmy Kasih dan Mediana Halawa. Kau mempersatukan mereka hari ini dalam pernikahan yang kudus. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hari ini Tuhan mereka dua menjadi satu. Oh, dan saat mereka bersatu, rukun, sepakat, maka janji-Mu di Mazmur 133 menjadi bagian mereka. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya akan Kau perintahkan turun ke atas mereka, turun ke atas rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat buat rumah tangga yang lain Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, sorga akan dialami oleh mereka sekalipun mereka masih ada di bumi. Karena mereka saling mengasihi dengan kasih agape, kasih Allah, kasih tidak bersyarat. Oh, Pak Jimmy sebagai suami dia mengasihi istri, Mediana sebagai istri yang tunduk kepada suami. Mereka melakukan perintah-perintah-Mu, melakukan firman-Mu sehingga rumah tangga mereka akan berbahagia. Dan kebahagiaan rumah tangga mereka tidak hanya mereka alami, tapi anak, cucu, dan generasi setelah mereka juga Tuhan akan berbahagia. Karena Engkau memberkati mereka Tuhan yang hidup selaras dengan firman-Mu, yang menuruti perintah-perintah-Mu, yang hidup takut akan Tuhan. Oh, yang setia Tuhan dengan janji mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati usaha pekerjaan Pak Jimmy maupun Mediana. Oh, kemanapun mereka melangkah, biar tanda heran, tanda ajaib menyertai langkah mereka. Nama Tuhan akan dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan rumah tangga mereka. Oh Tuhan, lewat pernikahan mereka betul-betul tercermin hubungan Kristus dan jemaatnya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan pujilah nama Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah teguhkan,
pernikahan Jimmy Kasih dan Mediana Halawa. Oh, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 21 November tahun 2021. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan Pak Jimmy dan Mediana bangkit berdiri. Jemaat silakan duduk. Saya beri kesempatan ya Pak Jimmy memberikan ciuman kudus ya, ciuman yang terbaik karena mereka sudah resmi jadi suami istri. Ingat apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah membenci yang namanya perceraian, tapi Allah menghendaki dan senang kalau kalian bersatu selamanya. Ya, silakan Pak Jimmy, kasih ciuman yang terbaik di 4 titik boleh. Wow. Wow. Lagi ya, udah cukup. Oke, sekarang gantian dong ya Mediana. Sebagai tanda Mediana mau tunduk, mau mengasihi Pak Jimmy. Silakan, Mediana juga sama, kasih cium yang terbaik. Silakan, Mediana cium ya pipi kiri kanan ya. Oke, silakan ya Mediana sekarang. Tadi Pak Jimmy yang cium, sekarang Mediana yang cium Pak Jimmy. Ya, jongkok dikit. Wah, haleluya. Beri kemuliaan ya buat Tuhan. Oke, sekarang sudah menghadap ke jemaat ya, berganti tempat, sudah resmi hari ini sah, ganti posisi Pak Jimmy pindah ke sebelah ya